kasih. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa mengambil subtema di dalam fishbowl, dan juga calon wakil gubernur untuk bisa mengambil pertanyaan di fishbowl sebelah kiri Bapak. Ya, bisa diperlihatkan ke kamera dan juga B4. B4, baik. Harap tenang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, panelis akan menanyakan satu kali dan tentunya harap disimak dengan baik pertanyaan yang dibacakan oleh panelis. Kami persilakan kepada Dr. Muhammad Syarkawi Rauf SMI. Oleh pemerintah pusat, Sulawesi Barat telah ditetapkan sebagai sentra pengolahan komoditas perkebunan. Penetapan ini sudah tepat mengingat Sulawesi Barat memiliki potensi besar di sektor perkebunan. Namun, untuk mengolah komoditas perkebunan menjadi komoditas masif industri dibutuhkan investasi. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk mendorong investasi di sektor industri pengolahan komoditas perkebunan? Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 90 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Yang akan saya lakukan kalau saya menjadi gubernur, insya Allah kami akan mempermudah perizinan setiap investor yang akan datang, seperti yang terjadi di Kecamatan Binuang. Ada investor Geta Pinus yang kami sudah berikan izin dan alhamdulillah sudah berjalan, dan insya Allah akan membangun lagi pabrik kelapa terpadu dengan akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 6.000 orang. Dan ini ya, saya juga selama jadi bupati sudah bisa melahirkan generasi muda milenial yang sudah bisa mengekspor sapu lidi ke India dan ke Cina, dan juga sudah bisa membuat briket untuk mengirim ke Timur Tengah, misalnya ke Mesir dan Arab Saudi. Nah, tentu ke depan ini yang paling menentukan itu adalah bagaimana kita ya memberikan izin dan memberikan ruang orang yang akan datang, jangan mereka datang dipersulit ya. Dan juga ke depan ini bagaimana caranya agar setiap investor yang datang di sini ada perjanjian dengan kita, agar mereka jangan hanya datang saja mengambil keuntungan di negara kita, tapi dia juga harus menerima tenaga kerja dari Sulawesi Barat. Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada calon gubernur kepada Ibu. Belum saatnya untuk memberikan tepuk tangan. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Semuanya di sini sudah banyak investasi yang masuk ya, baik di Mamuju, di Tengah, Sangkayu, Walimantar sudah ada, bahkan ini juga sudah ada. Tapi yang pertama di sini harus memang yang terlibat di dalam pelayanan. Ini betul-betul pelayanan harus jangan hanya cerita pelayanan, tapi sungguh-sungguh kita memberikan kepada orang untuk membuka pelayanan pada masyarakat itu, supaya investasi itu lancar masuknya ya. Tidak, jangan hanya begitu begini tapi dia seperti itu. Nah, harus kita konsisten, itu saja. Kuncinya adalah konsisten melaksanakan ini. Saya kira itu saja bagi saya. Baik, masih ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Terima kasih. Harap tenang Bapak dan Ibu. Harap tenang. Saya tidak akan melanjutkan apabila Bapak dan Ibu belum bisa tenang. Terima kasih.
Kita lanjutkan, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Sektor perkebunan di Sulawesi Barat ada 4 komoditas yang unggul. Yang pertama adalah sektor sawit, yang kedua adalah kakao, dan ketiga kelapa, dan 4 kopi. Kalau kita ingin menghilirisasi produk sektor perkebunan ini, maka tidak lain memang kita harus permudah investasinya. Kalau perlu, berikan insentif bagi pengusaha yang ingin melakukan prosesing di Sulawesi Barat ini. Demikian biji coklat tidak lagi dijual secara biji, tapi dijual minimal sudah menjadi bahan baku, tidak lagi keluar secara biji. Demikian juga kopi dan kelapa dalam. Sedangkan kelapa sawit kita sudah berada pada tingkat penjualan CPO, dan bahkan di Sulawesi Barat juga sudah ada di moli dalam bentuk minyak. Jadi saya kira Waktu Anda habis. Terima kasih. Kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, jadi memang tidak ada kata lain. Ya, di sektor perkebunan kita itu sudah dihilir itu sudah di hulu itu sudah maju. Sekarang kita mau menghilirisasi dengan menghadirkan teknologi pengolahan, karena kalau diolah atau disentuh dengan teknologi itu bisa meningkatkan EIDU atau nilai tambah bisa sampai 400%. Memang jadi kalau begitu maka caranya adalah bagaimana kita mengajak investor masuk dengan menjamin kemudahan dari regulasi perizinan, keterjangkauan lahan. Kita harus intervensi lahan untuk pembebasan lahan bagi industri, karena itu penting. Karena kalau tidak maka tidak bisa investor datang kalau lahan pembebasan lahannya masih terlalu besar. Saya kira itu. Baik, kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali jawaban dari calon gubernur nomor urut 2, 3, dan juga 4. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Semua pendapat ini bagus ya. Dan kalau saya jadi bupati karena pendapat bagus semua, ke depan itu antara pemimpin yang ada di provinsi dan yang ada di kabupaten harus berjalan seiringan, agar apa yang terjadi di kabupaten, provinsi juga lebih duluan tahu apa yang ditahu oleh provinsi harus diberitahukan ke kabupaten yang akan didatangi investasi. Jangan bupati ke kiri, gubernur ke kanan, akhirnya tidak kelihatan sinkronisasi pekerjaan antara gubernur dengan bupati. Jadi ke depan kita harus bersinergi, siapapun jadi gubernur, siapapun jadi bupati, kita harus saling membantu ke depannya. Saya kira itu cukup. Baik, masih ada waktu 5 detik. Cukup? Baik, terima kasih.